Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kita kenikmatan berupa kesehatan dan nikmat berupa kesempatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu atau bertolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya min ila yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Masail Fiqhiyah, buku dari Dr. Haji Muhammad Yusuf, Magister Agama, yang berjudul Masailul Fiqhiyah, buku memahami permasalahan kontemporer. Ya langsung saja masuk ke bab 1, yakni historitas fikih. Ketika kita membicarakan historitas fikih, maka kita akan memiliki pandangan, yakni sejarah mengenai fikih itu sendiri. Seperti apa kemunculan fikih itu sendiri. Baik, yang pertama ada Al-Quran dan Hadis. Kenapa Al-Quran dan Hadis? Karena Al-Quran dan Hadis dalam Islam itu menempati posisi sentral, jadi merupakan pusat atau sumber dari peradaban. Kedua sumber tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Itu diharapkan sebagai petunjuk dalam kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan tidak hanya orang yang bertakwa, bahkan semua manusia. Karena Al-Quran ini memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki keluasan dan kedalaman makna. Jadi secara aspek sosiokultural itu menunjukkan bahwa Islam itu diturunkan tidak hanya untuk komunitas masyarakat tertentu, tidak untuk bangsa tertentu, akan tetapi Islam diturunkan untuk menyapa seluruh aspek. Menyapa dalam artian digunakan atau berguna untuk seluruh aspek kehidupan manusia, baik kapanpun, dimanapun. Ya, termasuk kita sebagai muslim yang berada di Indonesia. Ketika kita membicarakan masyarakat muslim di Indonesia, maka muslim di Indonesia itu sangatlah berbeda masyarakatnya dengan muslim yang berada di Mekah, berada di Madinah, maupun di wilayah-wilayah lain ataupun di negara-negara lain. Karena apa? Karena Islam di Indonesia ini ditampilkan dengan wajah yang berbeda, ditampilkan dengan wajah yang berbeda-beda, yang beragam corak. Karena Islam masuk ke wilayah Nusantara sendiri dibawa oleh para pedagang, yang kemudian di Jawa itu diteruskan dakwahnya oleh para wali songo, kemudian di Sulawesi oleh para datuk. Itu akibat dari pola dakwah yang dilakukan oleh para wali dan para datuk tersebut, itu telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat di Jawa maupun di Sulawesi Selatan. Demikian pula juga di beberapa lainnya di negara Indonesia. Bagi representasi keberagaman masyarakat muslim di Indonesia, itu bisa kita lihat dari berbagai macam organisasi Islam. Kita ambil contoh, yakni organisasi Islam yang besar, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian ada banyak sekali aliran maupun aliran teologi madhab fikih, dan semuanya meyakini dan mengklaim bahwa organisasi maupun aliran maupun madhab yang mereka anut adalah yang benar. Di sisi lain, organisasi maupun paham maupun aliran ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam di Indonesia, dan juga merupakan sumber potensi juga
potensi kekuatan maupun kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Karena di Indonesia sendiri, sebelum ditanamkan kecintaan kepada agama, maka oleh para pendahulu kita sudah ditanamkan kecintaan kepada negara seperti itu. Ya, berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia, di mana negara atau pemerintahan Malaysia itu mengintervensi mazhab. Ya, mereka mengintervensi mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih negara. Bahkan pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan sebagai mazhab negara bagi umat muslim. Akan tetapi di Indonesia itu terdapat banyak sekali mazhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada 5 mazhab fikih. Bahkan lebih. Bisa kita rasakan sendiri di kota Solo. Kota Solo ini bisa dibilang kota dengan 1000 paham. Karena banyak sekali paham-paham di Solo ini yang tersebar antara satu dengan yang lain. Semuanya berkembang dan berpengaruh pada masyarakat. Tetapi oleh negara Indonesia tidak diintervensi, apalagi dipaksakan. Karena sejarah bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bangsa kita adalah bangsa yang mengedepankan tentang persatuan. Itu sebagai pilar berbangsa dan bernegara. Maka ketika negara Indonesia memaksakan suatu mazhab ataupun suatu pemahaman tertentu, maka negara sendiri yang akan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Ya, selanjutnya kita masuk ke stagnasi tasyrik Islam. Fikih maupun hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosiohistoris yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Fikih di suatu tempat belum tentu cocok dengan tempat yang lain, walaupun dalam waktu yang bersamaan. Itu karena disebabkan kondisi masyarakatnya yang berbeda pula. Maka jika terjadi perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan. Ya, selanjutnya kita masuk ke fenomena fikih generasi awal. Ini wafatnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan para sahabat. Dalam pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah SAW terhadap generasi pertama kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya. Di masa sahabat, zaman ini merupakan awal mula atau sebuah embrio ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyrik maupun masa di mana Rasulullah SAW masih hidup, orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk langsung kepada Rasulullah. Akan tetapi pada masa sahabat, mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan sementara itu, ekspansi kekuasaan pemerintahan Islam maupun interaksi Islam dengan peradaban-peradaban telah menimbulkan pada masalah-masalah baru. Masalah pun terus muncul memasuki era tabi'in. Banyak persoalan masyarakat yang muncul, yang belum pernah muncul pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat. Maka mereka, para tabi'in, terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan hadis. Ya, selanjutnya masuk ke fenomena fikih di masa pembentukan madhab. Ini sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah ini mengatakan bahwa madhab-madhab yang dibangun oleh para imam madhab itu lahir dalam pengaruh politik penguasa. Itu karena kepentingan politik yang diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih yang lahir dari mereka para imam madhab. Mereka yang tercatat misalnya Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ja'fari lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Akan tetapi selain itu, kontribusi ulama-ulama madhab sangatlah besar, sekaligus menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mewariskan ikhtilaf yang berkepanjangan. Imam madhab yang pertama yakni Abu Hanifah. Beliau memiliki nama lengkap
Nu'man bin Thabit bin Zawdi. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Beliau belajar dari ulama tabi'in yang bernama Hamad ibni Abi Sulaiman. Selain itu, beliau juga belajar fikih dari Atha bin Rabah dan Nafi' Maula bin Umar. Beliau Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Dalam peralihan ini, kota Kufah merupakan sumber pergerakan. Selanjutnya yakni Imam Malik. Imam Malik bernama lengkap yakni Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Nasabnya berakhir sampai itu Asbah dari Yaman. Kakeknya sendiri bernama Abu Amir yang termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya adalah seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana. Dia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Kemudian ia berguru kepada ulama Madinah. Yang pertama kali dia belajar kepada Abdurrahman bin Hurmuz, dan ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada Imam Syafi'i. Beliau memiliki nama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Beliau dilahirkan di Ghuzah pada tahun 150 Hijriah. Beliau lahir dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam materi fikih. Pertentangan-pertentangan materi fikih tersebut yang beliau namakan dengan usul fikih atau kaidah-kaidah yang diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan kesimpulan atau istinbat hukum-hukum fikih. Imam Syafi'i merupakan ulama Mekah, kemudian menjadi ulama Mesir. Yang selanjutnya ada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Beliau termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal. Dan selain keempat imam madhab tersebut, banyak sekali imam madhab yang terlupakan, seperti Al-Thawri, madhab Al-Uyainah, madhab Al-Azai, madhab At-Tabari, dan madhab Ad-Dhahiri. Dan masih banyak lagi. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi ketika pintu ijtihad tertutup. Yaitu kenapa ketika pintu ijtihad tertutup? Karena ada beberapa penyebab berhentinya perkembangan kajian fikih. Yang pertama, yakni adanya gerakan tadwin atau kodifikasi. Pada satu sisi, gerakan tadwin merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama. Akan tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia dari ulama-ulama terdahulu. Lalu berkembanglah tradisi diskusi madhab antara ulama penganut madhab satu dengan ulama yang lain, itu yang saling menyerang. Penyerangan ini juga melahirkan fanatisme dengan menghilangkan sedikit atau banyak sikap tasamuh dan ukhuwah. Padahal jika kita tarik, sikap tasamuh dan ukhuwah adalah suatu yang wajib dijaga dalam Islam. Sementara tidak jarang sendi-sendi ini hilang dan terkalahkan oleh aspek-aspek khilafiyah furu'iyah atau perbedaan masalah cabang. Maka jika ditilik mengenai korelasi antara situasi politik atau kita sebut dengan kekuasaan dengan lahirnya fatwa, maka terdapat sejumlah hubungan yang sangat kuat. Bisa jadi sebuah madhab berkembang karena dukungan politik. Maka ketika suatu madhab berkuasa, maka madhab lainnya sangat rawan terjadi penindasan. Di samping itu, posisi ulama yang lemah memperkuat ekstensi fanatisme madhab tersebut. Ulama sangat bergantung pada umarok atas nama kepentingan politik mempertahankan dengan alasan ketertiban dan keamanan atau maslahat. Aspek maslahat juga merupakan aspek prinsip dalam Islam. Bahkan ulama tidak jarang hanya dijanjikan sebagai corong bagi kepentingan penguasa. Para imam madhab yang bertahan pengaruh madhabnya hingga kini adalah karena dukungan politik penguasa. Sebaliknya, ulama yang berseberangan dengan kepentingan negara atau politik penguasa maka tidak bertahan. Sebab fatwa dan madhab tanpa dukungan politik, apalagi menjadi oposisi, beberapa kebijakan dianggap sebagai ancaman, bahkan disebut sebagai makar.
Ya, selanjutnya kita masuk ke mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi ini telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Kemudian masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam. Karena materi dan teori fikih yang diajarkan sampai hari ini disusun beberapa saat yang lampau. Maka selain itu, fikih yang lahir berdasarkan latar belakang kondisi sosiokultural pada masanya itu masih bisa kita pakai untuk situasi yang ketika masih permasalahannya masih sama pada hari ini. Selanjutnya terdapat kegelisahan intelektual muslim melihat fenomena umat Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan madhabnya, dan tidak segan-segan mereka menyerang penganut madhab yang lainnya. Maka akibatnya pengamalan ajaran agama didasarkan pada fanatisme saja. Pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada akhir abad 19 Masehi mulai mendapat tantangan dari kalangan pembahuru. Muncullah sederetan nama seperti Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan juga muridnya Muhammad Abduh yang menyerukan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Upaya dan seruan kembali kepada Al-Quran bahkan telah disuarakan sejak abad ke-17. Gagasan yang semacam ini terlontar atas perlawanan terhadap kejumutan dan tertutupnya pintu ijtihad. Karena memang fikih masih dipandang baku, maka perlu dikembalikan kepada Al-Quran. Hal ini juga terbukti dengan lahirnya gagasan yang dilontarkan oleh berbagai pakar, baik dalam bentuk seruan untuk kembali menelaah kitab-kitab klasik, termasuk menelaah kitab-kitab tafsir Al-Quran. Jadi tidak hanya mengatakan kembali ke Al-Quran dan hadis, tetapi tidak tahu-menahu mengenai syarat-syarat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Beberapa ilmu yang digunakan untuk dapat memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Ya, selanjutnya kita kembali ke Indonesia. Umat Islam yang berada di Indonesia merupakan umat Islam yang sangat unik dan heterogen. Heterogen di sini yang berarti bermacam-macam ataupun beragam coraknya, maupun dari segi agama, kepercayaan, suku, ras maupun budaya. Maka dibutuhkan penanganan khusus. Dan juga Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Sehingga umat Islam adalah umat yang mayoritas. Akan tetapi terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam juga merupakan umat yang minoritas. Maka keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena yang unik dan sangatlah unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Seperti yang telah baru-baru saja terjadi, banyak sekali konflik yang diatasnamakan agama. Dan secara internal umat Islam di Indonesia sendiri itu mempunyai beberapa ormas, madhab, dan organisasi. Maka pemerintah haruslah arif dalam berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh seperti penetapan awal puasa, awal penetapan Hari Raya Idul Fitri biasanya akan diwarnai dengan beberapa perbedaan-perbedaan yang terjadi. Semua itu akibat dari madhab penguasa di masa lalu yang telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga terkadang pandangan ulama pendiri madhab di masa lalu seolah-olah dianggap telah memadai. Maka akibatnya semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis semakin melemah. Padahal pandangan ulama madhab di masa lalu merupakan produk pemikiran berdasarkan konteks sosiokultural pada Islam pada waktu itu. Sementara jarak waktu yang dilalui sudah sangatlah panjang dan telah muncul sederetan permasalahan dan situasi serta kondisi yang telah berubah secara signifikan. Ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga sekarang adalah internet dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Maka hal ini tentu merupakan sebuah permasalahan tersendiri.
Selanjutnya yakni kearifan menyikapi perbedaan. Pada kenyataannya memang keberagaman itu berpeluang memicu tumbuhnya benih-benih konflik di tengah masyarakat. Bahkan sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keberagaman yang meningkat menjadi perbedaan dan bahkan meningkat dan bahkan hingga menjadi pertentangan terbuka. Hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat karena keberagaman atau perbedaan lalu menimbulkan permusuhan, disintegrasi hingga pertumpahan darah. Maka hal yang demikian ini terjadi jika keberagaman disikapi secara negatif. Dan jika ada pihak yang merasa memonopoli kebenaran dan yang lainnya salah, atau yang mengkafirkan muslim lainnya seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang paling benar, yang lainnya salah, yang lainnya kafir, seperti itu. Maka tidak mudah menyikapi perbedaan. Sebab jangankan perbedaan dalam kehidupan antar umat yang beragama, pada kenyataannya perbedaan pemahaman ajaran di kalangan internal umat beragama tidak jarang menjadi sumber perpecahan. Maka di samping itu tentunya ada yang berimplikasi menjadi rahmat. Karena Rasulullah juga bersabda, perbedaan adalah rahmat dalam umatku. Selanjutnya keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, maka harus disikapi secara arif dan bijaksana, agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetisi secara sehat untuk memperoleh kebaikan, atau biasa kita sebut dengan fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga tolong-menolong dalam menata kehidupan bernegara maupun beragama. Kemudian Indonesia berdiri di atas pengakuan akan eksistensi keberagaman, yakni Bhinneka Tunggal Ika, atau artinya yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan Indonesia juga memiliki 4 pilar seperti yang dikatakan oleh Bapak Taufik Kemas, yakni pertama yakni Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di atas keragaman itulah Indonesia dibangun, di atas bingkai persatuan dan juga persaudaraan. Karena Indonesia mempunyai kekayaan budaya, kekayaan agama, ras, etnik, bahasa, dan lain sebagainya. Maka perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan juga kekuatan jika dipelihara dengan baik. Akan tetapi, keragaman dapat pula menjadi potensi konflik sosial jika tidak disikapi secara bijaksana. Fikih di Indonesia mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih warisan ulama-ulama masa awal, sebab berpotensi adanya masih relevan, tetapi beberapa di antaranya sudah kehilangan konteks, yakni berbeda secara keadaan maupun berbeda secara situasinya. Maka selain perkembangan sosial dengan segala kompleksitas masalahnya, itu masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat yang multimadhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. Fakta ini menuntut adanya produk atau respon fikih yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya kemajemukan internal dalam Islam atau dalam tubuh Islam itu sendiri. Yang terakhir yakni urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Maka di sini akan muncul pertanyaan, siapakah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab akan hal ini? Maka sejatinya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah ulama dan cendekiawan muslim, khususnya di perguruan tinggi dan para sarjana muslim. Mereka harus berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan. Upaya mendekati fikih ini juga tidak kalah pentingnya dari yang lainnya, yakni pendekatan sejarah, agar tidak terjadi distorsi dan manipulasi sejarah yang akan berdampak negatif dalam pengambilan kesimpulan hukum-hukum fikih maupun hukum-hukum fikih yang akan diberlakukan. Lalu membaca fikih harus disertai dengan kesadaran historis. Ini tentu, karena jika kita melihat
dan kita memandang sebuah hukum, kita juga harus memandang sejarahnya terlebih dahulu agar tidak salah konteks kita dalam menempatkan sebuah hukum. Kemudian tertutupnya pintu ijtihad juga telah turut berpengaruh terhadap terjadinya stagnasi pemikiran Islam, khususnya perkembangan hukum Islam fikih. Kemudian fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Karena di era globalisasi adalah era yang menuntut Islam diterjemahkan menjadi rahmat bagi seluruh masalah global dan informasi. Berikut dampak yang dapat ditimbulkannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.